Sobat Libi, kembali lagi di Libi, Liputan Biologi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang 12 tanaman langka di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia yang memiliki kawasan hutan sangat luas. Nilai luasan hutan terus menyusut akibat konservasi lahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan perubahan iklim global. Kondisi ini harus segera diperbaiki teman-teman, terutama dengan berkomitmen melakukan serangkaian kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Sebagian dari 12 spesies pohon langka yang menjadi target aksi konservasi ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat karena hanya tersebar terbatas di tempat-tempat tertentu atau endemi. Misalnya, kekoleceran di Taman Nasional Ujung Kulon, palehlar di Pulau Nusa Kambangan, dan satu spesies yang sudah dianggap punah di alam namun ditemukan kembali yaitu Dipterocarpus cinereus di Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Oh ya teman-teman, perlu kita ketahui pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, dan penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan dan keperluan rumah tangga. Pohon juga memiliki manfaat lain sebagai penghasil buah-buahan, bahan obat, dan bahan nabati lainnya seperti resin getah dan minyak, serta tempat berlindung berbagai spesies binatang tertentu loh teman-teman. Nah, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan hingga saat ini, hingga pohon menjadi komponen atau sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dan pemanfaatan kayu hingga saat ini belum sepenuhnya tergantikan oleh material lain, sehingga mengakibatkan pemanenan spesies pohon-pohon hutan penghasil kayu terus meningkat. Nah, terdapat banyak spesies pohon langka yang terancam punah yang membutuhkan dukungan dan upaya besar untuk aksi konservasinya. Meskipun demikian, ada keterbatasan sumber daya dari aspek atau segi keahlian, keterampilan, kebijakan, dan penandaan guna mendukung aksi konservasi yang terintegrasi. Saat ini belum memungkinkan aksi konservasi terhadap semua spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan spesies prioritas untuk dikonservasi sehingga upaya konservasi dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun 12 tanaman pohon langka yang terpilih yaitu yang pertama Dipterocarpus litoralis blume atau nama lokalnya yaitu palehlar dari Pulau Jawa. Yang kedua ada Dipterocarpus cinereus laten atau nama lokalnya yaitu lagandras. Yang ketiga ada Vatica bantametis hax atau nama lokalnya resak Banten, kokoleceran dari Jawa Barat. Yang keempat ada Vatica javanica slaten sp atau nama lokalnya palehlar laki dari Pulau Jawa. Yang kelima ada Sorea javanica dari Sumatera Utara yang memiliki nama lokal palehlar lengo. Yang keenam ada Dribanoplas sumentris dengan nama lokal kapur dari Sumatera. Dan yang ketujuh ada Eusideroxylan zwageri dari Ulin Belian. Yang kedelapan ada Dorioxleyanus dengan nama lokal karangtongan dari Kalimantan. Kemudian ada Sorea Pinang dari Kalimantan dengan nama lokal Tengkawang Pinang. Kemudian ada Durio gravelens dari Kalimantan dengan nama lokal Tebelak. Kemudian ada Castanopis argentea dari Jawa Barat dengan nama lokal Saminten. Dan yang terakhir ada Anisopetra costata dari Pulau Jawa dengan nama lokal Kitenjo. Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia yang memiliki kawasan hutan sangat luas. Nilai luasan hutan terus menyusut akibat konservasi lahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan perubahan iklim global.
Kondisi ini harus segera diperbaiki teman-teman, terutama dengan berkomitmen melakukan serangkaian kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Sebagian dari 12 spesies pohon langka yang menjadi target aksi konservasi ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat karena hanya tersebar terbatas di tempat-tempat tertentu atau endemik. Misalnya, kekoleceran di Taman Nasional Ujung Kulon, palehlar di Pulau Nusa Kambangan, dan satu spesies yang sudah dianggap punah di alam namun ditemukan kembali yaitu Dipterocarpus cinereus di Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah juga tidak hanya diam, pemerintah juga ingin menyelamatkan spesies populitas pohon langka di Indonesia dengan berbagai upaya konservasi yang telah dilakukan sebelumnya guna menyelamatkan populasi spesies pohon langka. Upaya tersebut meliputi konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ umumnya dilakukan melalui mekanisme perlindungan habitat alami, yaitu dengan penetapan status kawasan perlindungan alam atau kawasan suka alam atau KPA dan KSA. Upaya konservasi pohon langka juga dilakukan melalui skema pemanfaatan berkelanjutan pada agroforestry atau wanatani berbasis masyarakat. Masyarakat lokal di Kalimantan Barat secara sukarela telah mengembangkan watanani tersebut di hutan Tembawang, yaitu kebun ditanami dengan pohon-pohon hutan alam yang dapat dimanfaatkan seperti tengkawang pinang, 2 spesies durian, dan juga ulin. Spesies tersebut dijaga oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wah, sangat menarik sekali bukan? Nah, sekian teman-teman untuk minggu ini. Sampai ketemu di konten-konten menarik lainnya, tentunya hanya di Liputan Biologi. Ingat, kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.